Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Hari ini kita bikin share ya mengenai lembaga sertifikasi mana sih yang enak gitu. Yang enak ya, tapi lebih kepada comfortable Bapak sekalian memilih lembaga sertifikasi. Di Indonesia ada beberapa lembaga sertifikasi yang ada di video sebelumnya, tinggal pilih saja. Tetapi di konten ini hanya memberikan beberapa poin yang harus Bapak Ibu sekalian lihat ya di dalam memilih lembaga sertifikasi mana yang akan Ibu pakai untuk audit FSC. Yang pertama dari segi legalitas sama akreditasinya. Jadi kalau legalitas mungkin tidak ada masalah karena semuanya sudah legal ya, lembaga sertifikasi yang di Indonesia. Yang kedua akreditasinya. Ini Bapak Ibu harus cek di website namanya ASI, Accreditation Service International, dan Ibu Bapak cek apakah lembaga tersebut sudah terakreditasi untuk melakukan audit FSC di wilayah Indonesia. Kadang ada yang dia tidak bisa di wilayah Indonesia, Ibu tinggal cek aja di situ di ASI, www.asi.org itu untuk mengecek terhadap akreditasi mereka valid atau tidak, atau bisa menerbitkan sertifikat FSC atau tidak kategori untuk FSC COC di pabrik ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah Ibu mengetahui bahwa itu valid dan itu terakreditasi, maka yang kedua wilayahnya, wilayah kantornya atau lokasi di mana lembaga sertifikasi berada. Kalau misalnya Ibu di Jakarta, lebih baik memilih yang Jakarta. Tapi kalau Ibu di Bali, ya pilih yang di Bali. Saya tidak mengarahkan ke lokasi ya, tapi ini hanya suatu menghemat costing saja ya di konteks ini. Tapi rata-rata sih mereka beroperasi di seluruh Indonesia. Setelah Ibu Bapak tangani gimana lokasinya, maka itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai harga, negosiasi harga, kemampuan harga. Nah ini tiap lembaga sertifikasi kadang memberikan harga yang berbeda-beda dari masing-masing lembaga sertifikasi kepada pabrik yang mungkin sama ya. Jadi di sini ada kemampuan Anda Bapak Ibu sekalian untuk melakukan negosiasi harga. Kalau bisa dibandingkan antara lembaga 1, 2, 3, 4, 5, silahkan aja dibandingkan mana yang the best, yang harganya bisa kasih ke mereka tentang harga audit. Itu yang ke berapa tadi? 3 ya. Terus yang keempat ini Ibu harus kalkulasikan, bisa kalkulasikan berapa sebenarnya yang uang akan harus digelontorkan untuk mendapat sertifikasi, karena ada biaya audit dan biaya AF, dan ada juga mungkin biaya temuan audit ya. Jadi Ibu harus cukup jeli juga pada saat harga disodorkan, apakah itu harga sudah all in, artinya ada transportasi, akomodasi, hotel, atau mungkin jika ada temuan apakah harus bayar lagi atau sudah termasuk tidak bayar lagi. Nah itu harus cukup jeli ya. Ini tidak semuanya kadang dipahamin ya. Jadi pada saat ada temuan itu bayar atau tidak, atau ada costing atau tidak, atau ada audit ulang atau tidak. Terus nanti keempat ya, kelima itu adalah track recordnya. Jadi Ibu tinggal lihat track recordnya, berapa klien atau berapa pabrik yang sudah disebut sertifikat. Bisa lihat di websitenya FSC COC, FSC Connect ya, websitenya itu bisa dilihat lembaga ini sudah mendapatkan berapa pabrik sih untuk sertifikatnya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kemampuan si lembaga sertifikasi untuk memaintain SDM-nya, sumber daya manusianya, artinya auditornya ataupun akreditasinya. Kadang ini lembaga sertifikasi itu ada yang dia memiliki full permanen audit, ada juga mulai subkon permanen sub auditor. Jadi Ibu tinggal lihat berapa nanya berapa sih auditor sih, misalnya cuma satu ya, kliennya bisa banyak gitu, harus dinotis juga. Nanti Ibu bisa membaca di sini, karena kalau lembaga auditornya hanya sedikit sementara kliennya banyak ya, kemungkinan jadwal Ibu Bapak untuk mendapat audit atau mendapat slot untuk diaudit itu akan jauh, akan susah sekali untuk mendapatnya, karena jadwalnya akan selalu dibilang padat ya. Ini juga kemampuan memanage SDM lembaga sertifikasi masing-masing ini beda. Jadi Ibu Bapak Ibu harus cukup
pertimbangan dengan nanya sebanyak-banyaknya kemampuan atau SDM-nya itu ada berapa, terus lead auditornya berapa. Kalau lead auditor cuma satu, membernya banyak ya nggak bisa juga, karena member akan ikut lead auditor, yang melakukan audit adalah lead auditor. Ini juga sebagai bisa sebagai pertimbangan ya. Terus yang lainnya yang pernik-pernik itu biasanya hanya untuk apa ya, bukan hiburan ya, semacam pertimbangan ya. Jadi setiap lembaga sertifikasi memiliki tipe auditor yang macam-macam. Nah, ini ibu harus sounding ke kiri ke kanan, nanya, oh kau sama lembaga ini bagaimana, lembaga itu bagaimana, untuk memahamin karakter ya, karena kadang juga itu berpengaruh di dalam prosesnya, di mana pemahaman terhadap standar setiap auditor kadang itu terjadi, dan ini perlu ibu samakan dengan persepsi pihak auditor sama pihak ibu sebagai auditinya. Dan ini secara teori sih harusnya sih sama ya, tapi realitas kadang itu bisa berbeda terhadap memahami satu case setiap lembaga, bukan setiap lembaga, setiap auditor, karena jam terbang itu kadang berpengaruh. Tapi overall sih saya katakan sih sama ya. Itu yang perlu Bapak Ibu lihat. Terus hal yang lainnya mungkin Ibu bisa gali informasi ke lembaga sertifikasi itu apakah pernah di suspend atau di terminate oleh lembaga akreditasinya. Nah, ini penting karena lembaga audit juga kadang dilakukan audit, bukan kadang ya, pasti dilakukan audit oleh lembaga akreditasinya. Nah, ini kemampuan mereka memanage sebuah akreditasi itu penting. Jadi kalau misalnya nanya ke lembaga A, oh pernah ada misalnya kejadian di terminate, dicabut, itu harus Bapak Ibu harus cukup notice di situ. Jadi ini penting juga. Jadi informasi itu memang kadang tidak tersebar. Jadi harus Bapak Ibu nanya ke kiri ke kanan ya, samping kiri samping kanan, gimana track recordnya. Itu cukup membantu di dalam proses nantinya. Nah, ada lainnya yang hanya pernik-pernik saja dalam konteks negosiasi. Misalnya lembaga A misalnya berikan berapa lama, terus track recordnya biasanya berapa bulan dia bisa menerima sertifikat, atau minggu baru sertifikat. Itu juga penting juga pada saat Bapak Ibu memilih lembaga sertifikasi ini. Kalau terlalu lama sertifikat terbit ya akan jadi problem Ibu pada saat shipment. Terus itu menjadi kendala pada saat nanti Ibu memberikan melakukan proses audit yang waktunya belum ada. Jadi harus kepastian di situ kapan auditnya, terbit sertifikatnya kira-kira kapan. Terus sekali di dalam konteks memilih lembaga sertifikasi. Terakhir yang saya coba share, mungkin nanya, dari sekian itu yang menurut saya paling bagus yang mana? Saya tidak bisa. Yang mana kira-kira? Saya tidak bisa menyatakan si A, si B, si C tidak bagus, karena konten ini bersifat mencoba objektif mungkin. Jadi saya lakukan sama lah. Hanya Ibu harus bisa membaca ABC tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi saya tidak tendensi terhadap lembaga A, lembaga B, atau lembaga C. Ini hanya sebuah konten yang mencoba mengedukasi bagaimana cara memilih lembaga sertifikasi yang akan Ibu apply untuk mengajukan sertifikasi FSC-CUC. Ya, semoga itu bermanfaat di dalam memilih lembaga sertifikasi mana yang akan Ibu pakai. Ya, itu aja dari saya. Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Salam.